السلب الحبابا والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابا. Jadi kalau suami lagi marah-marah, bilangin dalam hatimu aja, oh suami saya lagi ada dalam nerakanya, saya nggak mau ketularan, saya mau ada di surga aja. Jadi biarin suami aja yang marah, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu tuh begini. Maafkan saya. Emang saya salah, maaf ya. Gitu. Tuh. Jangan kamu ikutan kesel. Itu namanya dia lagi ada di neraka, kamu diajak-ajakin ke neraka dia dan kamu mau. Jangan mau teman-teman saya sekalian, jangan mau. Itu namanya ilmu tuh, taisirul umur. Gitu ya, minta sama Allah dikasih ilmunya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih semua perlengkapannya untuk jadi istri yang solehah. Gitu kan ya? Dikasih itu. Karena rizki juga perlu sebagai taisirul umur tadi ini. Kalau kemudian keadaannya tidak memungkinkan ini apa, waduh susah banget. Kita kadang-kadang sebagai manusia akhirnya jadi agak imannya nggak mencukupi untuk itu ya. Yang kalau kayak Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah gitu kan, dibuat miskin kayak gimana, kemiskinan tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisa mematahkan mereka. Nah kalau kayak kita, kadang-kadang nih kalau dibuat susah terus-terusan kehidupan ekonomi kita, akhirnya kemudian kita jadi terpatahkan karenanya. Makanya kita minta sama Allah juga, wa yassirli amri. Ya Allah kasih kemudahan saya untuk dapat melakukannya. Kasih taisirul umur. Ya Allah. Gitu ya, minta dikasih juga. Minta dikasih rezeki yang mudah, gitu kan ya? Minta dikasih ilmu yang mencukupi, minta dikasih keadaan-keadaan yang membuat urusan kita menjadi mudah. Nih kan kalau misalnya, mas saya udah terlanjur nih, udah jadi istri nih, tapi nggak punya ilmunya. Kalau gitu jangan pernah berhenti ngaji. Hadir di majelis-majelis ilmu, bikin kamu jadi paham. Oh ternyata memang ada perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan, gitu kan ya? Ya kamu bisa pelajari itu teman-teman sekalian. Laki-laki itu menceritakan sesuatu permasalahan biasanya kalau udah selesai, sebagai bentuk kebanggaan dia. Kemarin sih emang susah sih, tapi alhamdulillah sekarang udah teratasi begini begitu. Kalau perempuan menceritakan permasalahan sebagai bagian dari mencari solusi. Makanya semakin banyak masalahnya, perempuan semakin cerewet. Lagi nyari solusi kan. Semakin banyak ngomongnya perempuan kalau lagi ada masalah. Laki-laki ketika dia sedang ada masalah, dia pasti akan banyak diamnya, karena dia sedang mencari solusi. Nanti kalau udah kelar baru dia akan cerita sama istrinya. Ini kan yang sering kali jadi permasalahan dalam rumah tangga kita kan. Kamu kok diam aja sih bang, kamu gak nganggep saya ya? Kamu lagi ada masalah nih, pasti ayo cerita sama saya, cerita. Kamu gak mau cerita, jangan-jangan kamu udah ada orang yang kamu ceritain ya. Kamu tenggelam dengan pikiran kamu sendiri teman-teman sekalian. Makanya ininya Asma bintu Kharijah itu nasihatnya seorang perempuan soleh, Asma bintu Kharijah, kepada istrinya, itu kepada anaknya ketika berangkat ke rumah suaminya. Indah banget katanya Asma bintu Kharijah, dan ini saya tuliskan di buku Muhasabah Cinta. Nggak keburu waktu kita untuk membahas itu, tapi kalau teman-teman mau baca lengkapnya ada tuh di buku Muhasabah Cinta, membangun surga dalam rumah tangga. Daripada saya panjang-panjang ceramah, mending baca sendiri aja ya.
Itu katanya Asma bintu Kharijah, salah satu petikan nasihat beliau kepada putrinya. Dia bilang, nak, kalau suamimu sedang ingin mendekat, mendekatlah. Tapi kalau suamimu sedang ingin menjauh, menjauhlah. Anakku sayang, spasi seringkali dibutuhkan agar bacaan lebih mudah dibaca, kalimat lebih mudah dimengerti. Kalau kamu melihat tulisan gak pakai spasi, gak bisa dibaca. Demikian pula kalau hubungan suami sama istri nih deket banget sampai kamu gak ngasih spasi sama suamimu, gak ngasih jarak sama suamimu, gimana suamiku ada, aku harus ada di situ juga. Semua keadaan suami saya harus saya tahu dong. Saya kan istrinya, gitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau kayak begitu modelnya, kamu gak akan bisa baca apa-apa loh dalam diri suami kamu. Gak bisa baca malahan. Cintanya dia kamu gak bisa baca, sayangnya dia kamu gak bisa baca, perhatiannya dia kamu gak bisa baca. Suamimu pun gak bisa baca apa-apa darimu. Orang begini banget kok mukanya. Kita tuh nggak akan bisa ngelihat apa-apa kalau terlalu dekat, betul? Suara tuh kalau diteriakkan dengan terlalu gaduh di telinga kita nggak kedengeran suara apa itu, dia ngomong apa itu nggak kedengeran. Jadi mestinya bikin jarak antara sama suami, gitu ya? Nggak apa-apa, nggak harus bareng-barengan terus kemana-mana. Yang masalah deket itu bukan masalah fisik, teman-teman saudaraku sekalian, tapi hati yang mendekat itu. Jadi mesti belajar ilmunya, mesti ada ilmunya. Suamimu lagi ngangkat telepon, kemudian dia menjauh, ya udah dia pengen menjauh, ngapain kamu kepo? Di saat suami lagi pengen menjauh, kamu malah deketin. Di saat suami lagi mau mendekat, sayang, tadi tuh ya waktu di kantor, oh iya udah lagi tidur di posisinya nih, lagi tiduran, ada kejadian menarik loh. Oh gimana tuh si bapak yang itu loh? Iya gimana bang? Cerita udah panjang lah, mana dia nih enggak? Ini ulah kita nih, ulah kita. Di saat suami lagi pengen mendekat, kita menjauh. Di saat suami lagi pengen menjauh, kita malah mendekat. Nggak ngerti ilmunya, gitu kan ya? Nah sekarang kita udah ngertiin ilmunya nih, gitu. Jadi teman-teman saudara sekalian, pengen bikin baiti jannati, gitu kan? Nomor 1 syaratnya Rabbi syrahli. Nomor 2 syaratnya Yasirli amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Nah urusan itu jadi mudah dengan ada sarana prasarananya. Maksudnya gitu kan, mau sholat, mau ibadah, mau apa segala macam tuh mesti ada taisirul umurnya. Mohon maaf teman-teman saya sekalian, rumah tangga kalau masih dibangun rame-rame, ada mertua, ada ipar, ada ini, agak susah juga. Nah kita minta sama Allah, ya Allah rizkikan biar bisa tinggal bersama dengan suami dan anak-anak kami, sehingga kalau ketemu mertua kan bisa enak, betul ya? Karena kan nggak selalu tiap hari ketemu, nggak segala macam semuanya kelihatan, kan begitu ya? Nah itu mesti doa. Tapi bersama dengan itu pun kalau ternyata harus tinggal bersama dengan mertua juga, tetap minta Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Ya Allah, miliki hatinya untuk bisa melakukan dengan cara yang terbaik. Terus yang ketiganya wahlul 'uqdatan yafqahu. Pengen rumahmu jadi baiti jannati, 1 punya hati yang lapang, 2 punya ilmu dan rizki yang juga lapang, memudahkan semua urusanmu lah, seenggaknya cukup gitu ya. Kemudian yang ketiganya teman-teman saya sekalian, komunikasinya masih bagus. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, hilangkan belenggu di lisanku sehingga orang bisa memahami ucapanku. Ini yang sering masalah antara suami sama istri, buruknya komunikasi. Coba deh dengerin. Kalau lagi ada infotainment, hibah tainment ya.
di TV. Orang mau bercerai itu sebabnya apa? Biasanya karena sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kami berdua. Itu yang disalahin komunikasi, jeleknya komunikasi. Maka teman-teman sekalian, mau baiti jannati itu harus bagus komunikasi. Antara kamu sama suami, antara kamu sama anak, antara kamu sama siapapun yang ada di dalam rumah. Ngomong. Saya ingat banget, saya awal-awal nikah tuh suka jadi kayak kebanyakan perempuan yang masa sih kamu gak ngerti, kamu seharusnya ngerti loh gitu. Jadi kayak malas nerangin apa-apaan. Halo? Oke, cuma saya doang ya? Oke, semuanya yang emang enggak gitu. Sampai kalau udah ada apa-apa tuh suami saya suka nanya, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Itu kayak nggak apa-apa tuh kayak sejuta kalimat banget gitu ya. Yang dia tuh kayak coba tafsir apa nih? Saya harus buka di tafsir mana nih? Ya Allah. Dan itu dia suka bilang gitu, kamu harus cerita Lima ada apa? Saya ini bukan dukun dan belum jadi wali. Itu kalimat dia banget ya. Saya bukan dukun dan saya belum jadi wali. Yang tahu isi hatinya orang tanpa diceritain. Jadi ngomong ada apa gitu. Ini juga perbedaan antara kita nih perempuan sama laki-laki. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Saya kasih tahu ilmunya. Emang ilmunya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia nggak mau. Jadi, sayang kita makan di luar yuk. Boleh. Makan di mana ya? Kan perempuan nggak tahu kan dia mau apa. Terserah. Kalau gitu kita ke restoran Padang yang itu aja yuk. Enggak. Kan dia tahu apa yang dia nggak mau. Jadi restoran Padang dia nggak mau. Oh, kalau gitu kemana? Terserah. Dia nggak tahu apa yang dia mau. Kita ke sate yang pinggir jalan sana aja yuk. Nggak mau ah. Minggu lalu udah ke situ. Terus kemana dong? Terserah. Sampai ditemukan keduanya mati dalam keadaan kelaparan. 2 minggu kemudian, ya Allah, benar-benar banget dah. Ayolah teman-teman saya sekalian, komunikasimu tuh dibangun. Ada sesuatu hal yang kamu rasa suamimu perlu tahu, ya kasih tahu. Ya kasih tahu gitu. Kadang-kadang memang sih ya, udah kasih tahu bolak-balik dia kayak nggak mau tahu. Karena memang orang tuh juga suka mendengar apa yang dia ingin dengar. Kan itu kalau dia nggak kepengen dengar ya dia kayak nggak mau dengar gitu, cuek aja. Nah itu sekalian saya muliakan. Jadi kita mesti belajarin terus suami kita apa yang bisa bikin dia marah kita pelajarin. Komunikasinya dibangun ya, kalau kamu biasa melihat, biasa mempelajari, biasa membaguskan komunikasi antara kamu sama suami kamu, lama-lama kamu akan bisa mendengar apa yang dia inginkan tanpa harus dia berbicara. Saya minum air doang dilihatin. Udah pengen. Jadi saya muliakan ya tahu anak-anak juga gitu. Komunikasinya yang bagus mana? Diomongin, diobrolin. Emang ujungnya di ilmu juga sih sekalian. Saya punya anak ponakan saya, kebetulan bibinya belajar ilmu psikolog. Itu kami dulu zaman kami belum tahu ilmunya. Kalau kami pengen jalan, ini sebagai orang-orang dewasa ini loh. Kalau kami pengen jalan, anak ini nggak mau kami ajak, biasanya kami akan sembunyi-sembunyi. Bahkan dengan cara kerudungnya dimasukin duluan ke dalam tas. Jadi kita nggak pakai kerudungan dalam rumah, ntar dipakai kerudungannya di luar rumah, di halaman kita pakai buru-buru masuk mobil, anak ditinggalin. Habis itu tinggal baru udah dia nangis, gitu kan ya? Begitu aja tuh kerjaannya gitu. Zaman kita dulu nggak ngerti ilmu komunikasi. Nah sekarang nggak kayak gitu.
Sekarang dikasih tahu, anak-anak tuh kasih tahu. Saya sampai heran, emang anak umur 2 tahun ngerti? Ngerti. Coba nih kita cobain. Itu teman-teman sekalian, kasih tahu aja. Kalau kamu misalnya nggak kepengen ngajak dia, kasih tahu. Nah, mama nih nak mau pergi ke majelis, gitu kan. Mama sebenarnya pengen ngajak kamu nak. Mama kan sayang kamu. Cuman masalahnya kamu kalau di sana tuh, kalau kamu capek, kamu tidurannya nggak cukup. Jangankan anak kecil lah, ibu-ibu aja duduknya mepet-mepet. Pas aja disuruh pangku. Ajakin ngobrol anak tuh, biar dia tahu gitu kan. Oh iya, dia bakalan nggak nyaman. Kalau di rumah kamu bisa main-main, kamu bisa begini. Kamu mau ikut mau apa enggak? Enggak deh mah, gitu. Enggak deh mah, gitu. Oh ya udah kalau gitu ya. Ya, mama jalan dulu ya nak ya. Nanti mama di sana doain kamu. Gitu. Nanti mama pulang-pulang bawain dah cendol. Di bawah tuh ada yang dagangan cendol. Baik, jadi teman-teman sekalian saya muliakan, komunikasi. Wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Ini yang sering saya sampaikan kepada semua teman-teman dimanapun. Kamu kalau sedang berbicara sama suamimu, berbicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Beda loh. Pembicaraan istri kepada suami itu beda dengan pembicaraan seorang ustadzah kepada jamaahnya. Betul kan? Nah ini kesalahan kita nih seringkali nih, ini ibu-ibu nih pulang pengajian mendadak jadi ustadzah di rumahnya, ngelihat suaminya masuk kamar mandi pakai kaki kanan, astagfirullah. Suami gini, kenapa kamu? Tadi saya lihat kakimu masuk pakai kaki kanan. Nabi Muhammad. Ya Allah, ya. Kamu kalau bicara sama suamimu, jangan ngajakin debat. Kamu tidak sedang menjadi panelis di perdebatan televisi. Kamu kalau berbicara kepada suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Gimana sih ngomongnya istri sama suami? Tapi kan saya kangen. Oh, istri kalau ngomong sama suami tuh kayak gitu. Gitu kan? Maksud saya itu loh, kalau kamu mau bermanja-manja, orang yang paling pantas mendapatkan kemanjaanmu adalah suamimu. Gitu kan ya? Kamu nggak mau berkata yang manis, indah, cakep sama suamimu, tapi giliran ada perempuan lain yang berkata seperti itu pada suamimu, kamu marah. Kan nggak pantas namanya. Kalau bicara sama suami, bicaralah sebagai seorang istri kepada suaminya. Penuh sayang, penuh cinta, saya mengerti keadaanmu bang. Gitu kan? Kamu selalu bisa saya andalkan. Apalah hidup saya ini kalau nggak ada kamu, saya susah. Di luar saya bisa jadi seorang ustadzah, tapi di dalam rumah saya hanya istrimu bang. Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, saat bicara sama istrimu, bicaralah sebagai seorang istri. Saat bicara sama anak-anakmu, bicaralah sebagai seorang ibu. Penuh kasih, penuh sayang anak-anaknya. Bahasa sentuhan, bahasa pelukan, bahasa aku akan selalu ada untukmu nak, sebab aku adalah ibumu. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan surgamu ada di bawah telapak kakiku? Kamu akan selalu merasakan adem, tenang, nyaman ketika kamu bersama dengan diriku. Gitu, tuh ibu mana? Bukan kemudian tiap ngomong, kenapa kamu gitu? Udah makan? Udah ngerjain PR? Udah sabuk? Astagfirullah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kamu kalau bangunin anak tidur untuk sholat subuh, ya kan ya? Bangunin
dengan cara ibu membangunkan anaknya, pegang kakinya. Nabi kayak gitu kalau bangunin Sayyidah Fatimah, pegang kakinya. Sama Nabi dipegangin kaki. Panggil nama kesayangannya. Itu cara Nabi Muhammad membangunkan putrinya, teman-teman saya sekalian. Gumi ya Fatimah, binti Gumi ya Fatimah. Gitu. Gimana cara membangunin anak? Ustazah, udah segala macam cara Ustazah. Terakhir keran pindah Ustazah. Oh, sian yang jadi anakmu ya Allah, ya Allah. Kalau kamu bicara sama orang tuamu, bicaralah sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Makasih ya Ma, makasih ya Mi, makasih ya Bah, makasih ya Ayah, makasih ya. Alhamdulillah. Ayah gimana kabarnya? Sehat ya. Umi gimana kabarnya? Sehat nih. Saya pengen Umi selalu sehat. Umi yang sehat ya, Umi yang senang. Gitu tuh bahasa anak orang tua. Biar bikin baiti. Jangan kemudian masuk rumah ibunya nanya, kamu dari mana pengajian nih? Nggak ada yang berasa nih kayaknya. Ya Allah. Ya, bismillah insyaallah. Mudah-mudahan Rabbi syrah li sadri. Yang keempat, ya qawli waj'ali waziran min ahli. Minta diberi kekuatan berupa orang-orang di sekeliling yang berada dalam jalan yang sama dalam kehidupan. Suami istri itu visi misinya masih sama. Apa itu? Surga sebagai tempat berakhirnya kita. Gitu. Sama anak-anak juga visi misinya masih sama. Waj'ali waziran min ahli. Ya Allah, kuatkan aku dengan orang-orang yang di sekelilingku, membantu aku. Harun akhi, aku minta Harun ya Allah. Nah, kita juga gitu sama Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah kami, aku, suamiku, anak-anakku masuk surga bersama-sama ya Allah. Sebab aku mencintai mereka. Rasanya tak mungkin membayangkan surga tanpa mereka ada bersama denganku. Jangan pisahkan kami dunia hingga akhirat menuju surgamu ya Allah. Minta teman-teman sekalian, kuat kamu jika satu visi misi bersama dengan suamimu itu, menjadikan tempat terakhir kita adalah jannati. Nah, di surga nih kita nikmati deh surga kita bersama-sama dengan keluarga kita selama ini, untuk mudah-mudahan nanti masuk surganya Allah SWT. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil السلب الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى